Bapak Ibu yang kami hormati, testimoni berikutnya masih ada satu kesempatan yang dimana merupakan acara sesi terakhir, yaitu diskusi dan tanya jawab. Yang diskusi dan tanya jawab ini akan dibantu oleh moderator. Kepada moderator dipersilakan. Pak Haji Anwar, silakan Pak. Terima kasih Pak Arif MC. Alhamdulillah saatnya kita sesi tanya jawab. Tadi sudah dipaparkan dari A sampai Z berkaitan dengan Pak Haji Anam, petani sultan bukan cuma impian. Kalau baca buku tidak bisa bertanya kepada yang bersangkutan. Lagi ada di sini, kami persilahkan. Saya beri kesempatan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan para hadirin yang hadir. Mangga Pak. Silakan Pak, sebutkan nama. Baik, terima kasih. Saya Rahmat sama Pusat Jaya. Terima kasih Pak Rahmat. Siap, Rahmat. Tentu dalam kehidupan ini sifat manusia itu adalah meniru. Meniru dari sejak lahir sampai dengan sampai akhir hayat gitu. Nah, tentu dalam hal ini peniru yang terbaik adalah meniru orang yang sukses. Meniru orang yang sukses bisa dilakukan menurut hemat saya ada 4 cara. Yang pertama dengan melakukan wawancara terhadap orang sukses. Yang kedua bisa membaca buku autobiografi dan biografi dari orang sukses. Yang ketiga bisa melihat tayangan mengenai orang sukses melalui televisi dan lainnya, internet, YouTube. Dan yang keempat adalah membaca buku hasil karya orang sukses. Itu dalam kesempatan ini sangat bermanfaat dengan kebenaran itu. Satu saja pertanyaan bagi Pak Haji. Pak Haji, menurut hemat kami sudah menjadi sultan dan sukses dan terus berproses untuk lebih meningkatkan kesultanan ini. Pertanyaannya adalah siapa figur yang menjadi panutan Pak Haji dalam hidup ini? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Anam juga sebagai orang tua, sebagai guru yang hari ini selalu mengajarkan apa yang dirasakan dilalui, termasuk bukunya ini yang luar biasa. Pemikiran, jangan sampai salah pemikiran, karena pemikiran itu kata Pak Haji Anam yang selalu ingat akan menjadi turun ke mulut, menjadi bicara ke hati dan sebagainya sehingga jadi kebiasaan. Nah, ada beberapa hal yang saya juga mengikuti dan juga banyak petunjuk dari Pak Haji ini. Yang pertama, saya sebelum bertanya ingin mengucapkan selamat anniversary yang ke-16 tahun, semoga semakin sukses dan berkah. Nah, pertanyaannya sederhana sebetulnya, apa harapan Pak Haji setelah diluncurkan buku ini ke depan, siapa yang ingin meneruskan gitu secara keseluruhan, wabil khusus di penangkar benih ini ke depan kan gitu. Jadi harapan dengan buku ini kan gitu. Tadi banyak bagaimana harapan-harapan, tapi harapan terdalam dari Pak Haji sendiri seperti apa? Sebetulnya tadi mau nanya sama Pak, siapa sebetulnya idola, tapi duluan Pak. Ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertanyaan kedua, harapan dari Pak Haji sendiri dengan meluncurkan buku ini yang terdalam gitu Pak. Harapan terdalamnya seperti apa? Itu saja Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk supaya ganjil, silakan kembali Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya ingin memberikan testimoni keluarga. Di antara yang pengunjung ini yang paling tahu persis jarak Pak Hairul Anam adalah saya, kecuali setelah menikah. Jadi ketika di SMP yang ngambil rapot saya Pak, ketika di SMA yang ngambil rapot saya, pernah wali kelasnya dikeluarkan karena wali kelasnya guru matematik, ya beliau adalah walaupun jarang masuk, tapi matematikanya itu paling bagus. Kalau ada PR itu paling bisa dia, sehingga wali kelas mempertahankan. Jadi itu singkat saja Pak ya. Jadi kalau saya mengenang masalah
lalu saya, ya, saya dengan beliau itu sama hobinya catur lah. Jadi main catur, tapi berakhir dengan berantem. Catur, berakhir berantem. Bapak saya kadang-kadang bingung, main catur kok terakhirnya berantem. Nah, itu pengalaman saya dari masa lalu. Tiadakan gitu. Jadi antara tataran harapan dengan implementasi kadang-kadang nggak sinkron. Saya kira pada semua aspek kehidupan, bukannya petani saja ya, semua itu. Jadi apa kendala yang utama ya, yang memang perlu dibenahi terlebih dahulu. Saya kira terima kasih karena saya mendadak Pak oleh Bapak sebelah suruh nanya saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Pertanyaan yang pertama saya ulangi dari Pak Kamar. Figur panutan. Siapa figur panutan Haji? Pak Haji Anam akan menjadi panutan. Pasti ada figur yang jadi panutan Pak Haji Anam. Mangga Pak Haji. Ya, selaku hasanah dan Allah yang jelas Mas. Dari cerita-cerita banyak itu masa-masa SD, masa-masa kecil memberikan inspirasi tentang nilai-nilai nggak ada lagi Rasulullah. Hanya ke sininya ada dari sisi Nasaibu. Saya kagum sama Buya Sakur, ada fotonya Buya Sakur, ya sih. Sama Gusmus juga fotonya ada. Terus kalau dari sisi bisnis, saya juga kagum sama Bob Sadino. Bob Sadino itu memang praktis sekali. Orang nggak usah banyak pikir, lakukan saja. Dan itu memang benar. Orang-orang yang saya bina, macam yang pendidikannya minimal justru yang berhasil. Makin pendidikannya makin tinggi, makin susah. Kenapa? Banyak teori, banyak pikir, banyak nuntut. Pak Muhtar itu lulusan S1, D1 alias tidak tamat SMP, S-nya 1, D-nya 1, SD. Kulit bangunan terjadi. Sekarang posisi cukup bagus, bahkan punya potensi untuk bisa menyalip saya akan sangat senang jika bisa terjadi seperti itu. Itu Pak Camat, Rasulullah aja udah banyak kita cerita. Terus Pak Alif ada harapan terdalam dari peluncuran buku ini dan bila penerus katanya Pak. Harapan terdalam Pak. Iya, harapannya bisa memberikan inspirasi, motivasi. Baik, kita saya lebih generasi milenial ya. Makanya kami juga dengan Kisma kerjasama, ada training di sini secara formal, dan salah satunya adalah Pak Dedi tadi, peserta training sekitar 40 peserta, anak-anak muda semua, bottom up ya, bottom up dari bawah. Alhamdulillah yang dari Kawan respon langsung action, langsung bikin surat izin apa dan sebagainya, sudah berjalan. Terus yang ketiga, generasi penerus, siapapun generasi penerus, yang jelas anak-anak tidak ada anak biologis, anak siapapun tidak ada kaitannya. Saya perlu usaha ini anak saya yang tidak harus seperti itu, tapi nilai universal tentang kebaikan yang itu yang harus dijaga. Profesinya macam-macam, tidak harus bisa PNS. Tapi kalau PNS itu pintu rezeki cuma satu pintunya. Kalau pengusaha kayak Pak Haji terus 9. Terus pertanyaan ketiga Pak, teori dan praktek biasanya ada ketidaksinkronan. Itu pernah masalah apa yang Bapak hadapi, itu solusinya seperti apa supaya menjadi hidrop atau pelajaran? Oke. Ketidaksinkronan antara realita dan antara capaian dan harapan itu namanya kehidupan. Kalau selalu usaha hidup nggak ada tuh, nggak ada tercapai terus, nggak ada tidak tercapai harapan. Nah dari situ ada bagaimana menyikapinya agar nantinya semuanya menjadi ibadah. Ketika
capaian melebihi apa yang diharapkan, ya bersyukur. Ketika capaian tidak sesuai dengan harapan, ya bersabar. Dua-duanya ibadah yang tingkat tinggi antara syukur. Yang jelas ketika usaha yang harus diluruskan adalah niatnya. Bila kita dengan usahanya yang maksimal, selanjutnya segala urusan mengenai hasil jangan kita ikut campur, jangan kita ikut, itu 100% hak prerogatif yang maha mengatur, yang maha kuasa. Oke. Kendala apa? Oh. Oh, kita disclaimer dulu deh. Ini kakak saya, satu ibu satu bapak. Oh, dibatasi Pak, nanti berantem lagi kayak main takut. Tapi itu berantem dulu semua. Beliau dari SD, ya, nggak tahu tuh SD-nya, maksud pesantren. Makanya kalau bahasa Arab, bahasa kitab kuning, apa belum, ilmu teori agama, dia cuma amalannya yang nggak tahu. Tapi saya bangga di guru agama SMA 96 Jakarta. Terus sekarang sudah pensiun, aktif mengelola keumatan di Jakarta. Maka ketika saya punya acara, saya nggak bisa harus ada, itu nggak ada lagi orang tua selain beliau. Maka kami enggak. Dan tadi mengenai kesulitan-kesulitan, ya itu tandanya kehidupan. Nggak ada orang yang mau bebas dari kesulitan, naik turun itu tandanya roda kehidupan itu berjalan. Bahkan ketika menyambut kesulitan, sebetulnya yang harus disikapi adalah disambut kesulitan itu, diucapin selamat datang, welcome kesulitan, marhaban kesulitan. Kenapa? Karena bersama kesulitan melekat kemudahan. Ayat di Al-Quran sampai 2 kali diulang, ada penegasan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Itu. Jadi bahkan bukan hanya ucapan selamat datang, akan lebih bagus lagi jika kesulitan itu dijemput. Karena setelah kesulitan, kemudahannya datang. Bagaimana kita dapat kemudahan kalau kesulitan itu kita usir? Itu tata kelola saja sebetulnya. Kira-kira seperti itu Pak Haji. Cukup Pak. Oke, kita lanjut ke sesi kedua pertanyaan. Kita 3 pertanyaan. Oh Ibu, mangga dari kaum awak, mangga. Mana? Jadi Pak Haji, saya ingin sama dengan menurut tadi. Catatan Bapak itu sangat mempunyai arti ya buat saya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak bisa berpikir seperti itu ya, mendapatkan pemikiran seperti itu. Kan pengusaha biasanya takut tersaingi Pak, tapi Bapak itu justru menciptakan pengusaha. Bapak tidak takut disaingi oleh rekan-rekan gitu. Nah, bagaimana prosesnya Bapak bisa seperti ini? Apakah dari maksud saya mungkin mudah-mudahan kalau di sini ada para petani milenial, apakah bisa nih dari muda dan usia misalnya masih muda tapi sudah bisa punya pemikiran itu? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pertanyaan kedua, mangga Mas Teknis kayaknya ada. Ini Pak, betul Pak. Atasan saya Pak, takut jadi SP Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Haji Adam dan keluarga. Pertama saya ucapkan selamat Wibinu untuk Sekretario Ramli Mandiri. Kemudian selamat juga peluncuran Ibu Petani Sultan, bukan cuma demikian. Pak, suara saya agak gede itu karena kemarin 17 Agustusan ya berteriak-teriak hidup gitu. Mereka.
membuka buku ini Pak Haji Adam dari awal sampai akhir, belum dibaca Pak, cuma dibuka gitu. Jadi saya tuh teringat dari awal sampai akhir dengan Pak Haji Adam. Dari kalau agak terharu nih. Jadi mohon izin ini. Saya dengan Pak Haji Adam itu, kalau saya baca, kenapa ini saya dari tadi berpikirnya, kenapa kok CP Fiona Bening Mandiri gitu? Sebab dari dulu saya bersama Pak Anam itu, beliau adalah UD 69, jadi kenapa CP Fiona Mandiri? Makanya saya minta ini, oh ternyata saya waktu dulu dengan Pak Haji Anam. Kalau tahu sekarang jadi sultan, saya nggak mau supirin dia Pak. Saya pernah bareng ke Bandung, naik Cijarang. Yang mana? Jadi saya mengucapkan selamat ya Pak Haji Anam. Kemudian juga mungkin masalah ini terlalu berlebihan, tapi mohon maaf ya. Saya mengucapkan selamat Haji. Mudah-mudahan apa yang didapat bisa lebih lagi. Amin. Buat para tadi kita protes ini. Saya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nanya Bapak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan satu Pak. Dua hal yang pertama, saya betul sekali Bu yang tadi pertanyaan itu satu yang layak kita highlight, di mana kebaikan itu mewarnai dari usaha yang dirintis oleh Pak Haji. Tergambar dengan sangat jelas bagaimana struggling Pak Haji ya pada saat beliau jatuh di bawah, terancam hutang, keluarganya terancam pecah. Tapi bukan situ menurut saya istimewanya, karena cerita seperti itu hampir kita dengar pada semua pengusaha. Yang ingin kita garis bawahi justru pada saat Pak Haji Anam bisa mengatasi bisnis bangkit, dan kemudian ternyata lebih banyak disibukkan oleh kegiatan menarik orang-orang terdekatnya untuk bisa selalu dengan dia. Ini yang saya kira jarang kita dengar. Bahkan hampir tidak pernah kita dengar sebelumnya. Jadi kalau kita mengenung, apakah ini bukan konsep ekonomi gotong royong sebenarnya yang dimimpikan oleh para pemimpin kita di zaman dulu. Jadi dulu kita sering dapat informasi ekonomi kita bukan kapitalis, bukan sosialis, tapi apa? Kita bingung juga. Kooperasi juga seperti apa maksudnya kita sama. Nah, sebenarnya kalau kita cermati, bukankah ini sebuah konsep yang genuine, yang kalau misalnya Pak Haji Anam bisa mengatur 3 usaha baru, kemudian 3 ini mengatur masing-masing 3, masing-masing kemudian bergerak ke 3, bukankah ini menjadi small bone yang membangkitkan anak ekonomi bangsa. Nah, saya ingin tahu apakah konsep ini bisa dari Pak Haji Anam sendiri untuk seperti apa momentum ini bisa dijaga. Tentunya ada responsibilitas di sini. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menjaga momentum ini dan memperbesarnya? Saya kira itu yang saya kira. Kemudian yang kedua, di buku ini digambarkan tahun 2005 ketika bangsa kita menghadapi krisis pangan. Ketika itu Pak SBY memimpikan sebuah revitalisasi pangan. Kemudian melalui proses yang cukup kompleks ya, istana menemukan Pak Haji Anam di sini yang kebetulan berhasil mengembangkan
varietas unggul. Dan kemudian apa yang dikontribusikan Pak Anam menjadikan terjadi sehingga Pak SBY panen raya di sini dan kemudian ini menyebar ke seluruh Indonesia. Ke Aceh bisa panen sekian ton, Aceh meminta permintaan di 200 ton, kemudian bisa pengadaan pangan. Nah, di kondisi sekarang kelihatannya pemerintah kita juga menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Ya. Dan saya ingin tanyakan ke Pak Anam, seandainya sejarah berulang, jadi seperti tahun 2005 sana mengirim orang ke Subang untuk meminta kontribusi Pak Haji Anam, dan seandainya itu terulang lagi, negara meminta Pak Haji Anam untuk meminta pendapatnya bagaimana menyelesaikan masalah pangan, karena lumbung pangan di Kalimantan pangan Pak Jokowi kayaknya sudah dalam masalah serius untuk listrik di sana. Seandainya Pak Haji diminta pendapatnya, apa kira-kira yang akan Bapak sampaikan? Kira-kira seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak, pertanyaan-pertanyaan yang super sekali. Nanti saya coba sarikan di pertanyaan yang pertama dari Ibu. Bagaimana pemikiran-pemikiran positif itu bisa muncul di dalam diri Pak Haji Anam, sehingga harapannya kita pun apapun profesinya bisa seperti Pak Haji Anam gitu Pak, sehingga pikiran positif apapun profesinya kita bisa meniru dengan pemikiran positif itu. Apa ininya Pak, biarnya maksudnya itu tertanam di Bapak Haji Anam. Mangga Pak. Agak dalam Pak ya. Terima kasih. Ya, intinya yang harus dijaga memang hati dan pikiran. Nasib seseorang itu tergantung pikirannya. Dari mana runutannya? Pikiran akan menghasilkan kata-kata. Jadi pikiran orang kaya terlihat dari kata-katanya. Kata-kata menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan watak menghasilkan nasib. Jadi nasib orang jelek atau buruk ujungnya dari pemikiran. Nah, artinya pelihara pikiran itu selalu positif apapun yang terjadi. Jangan suzon mengenai apa tadi menciptakan apa ya? Oh ya, regenerasi lah seperti itu. Kita tidak memahami itu sebagai sesuatu yang akan mendistorsi kami, malah Ibu Titin, saya tuh kegiatannya menciptakan pesaing bukan untuk dihindari, malah saya lebih ekstrim lagi dibantu pesaing itu ya, kamu kan pesaingnya penting, pasar saya itu yang diberi bahasa habis itu sama dia habis, tapi bukan uang ukurannya kalau itu. Dan juga nilai kebaikan. Kalau berbuat baik sama orang yang baik, itu semua orang hampir bisa. Tapi ketika berbuat baik sama orang yang kurang baik, mendolimi, pasar saya habis, itu hanya orang-orang yang punya jiwa besar saja yang mampu. Dan jiwa besar adalah salah satu syarat untuk orang menjadi besar. Kita dorong pesaing yang memakan, yang tadinya omset kita banyak menjadi kecil, tapi totalitas akumulasinya selalu naik kita. Jadi yang besar tidak berkurang akan tetap besar, yang kecil menjadi besar. Seperti itu. Jangan yang besar memburu yang kecil, yang besar semakin besar. Disitulah namanya curang, ketidakadilan. Tinggal menunggu lanat ke depan. Pasti terjadi. Dan tanggapan Pak Haji Asep, semoga lebih berkah. Bapak Haji Asep masa kini mengenal betul Bapak dari D69 tadi dari SMP Fiona. Terkaget-kaget Pak. Kenapa ini bisa terjadi katanya Pak? Itu sebelum Manisubban Pak ya, tahu udah PNS waktu itu tuh. Itu warna terus Pak. Mau plotting gitu. Dulu saya D69 tahun 2000 resmi mendaftar menjadi UD 69 itu nama saya Anam,
usahanya masih sambilan, anak sambilan. Terus tahun 2003 disayang Tuhan, jatuh pada titik yang paling dalam secara bisnis, buat makan pun juga punya, lagi hamil kuat, lagi punya anak satu. Nah, makanya saya menjadi disayang Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak mungkin memilih di luar kemampuannya, dan itu kita share kemana-mana, kita motivasi kemana-mana. Yang mana kita alami, istri 3 kali berbeda pisah datang. Tapi setelah beliau sadar, kita prihatin bersama. Anak saya pertama namanya Vinda, dia One namanya, saya Ana. Begitu lahir 28 Desember 2003, saya kasih nama Fiona. Fiona itu dari Filda, One dan Enam, Fiona. Purrosa Ayun, penyidik tadi. Dia sekarang di PB ngambil Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Pengennya hadir, cuma nggak mau tinggalin mata kuliah. Katanya. Itu nama Fiona. Gitu Pak Asep ya. Nah, belum bisa nyupir, belum bisa apa? Oh, ke Bandung, saya kan nyupir. Pak Asep. Karena udah jadi pejabat. Terima kasih, Pak Asep. Pertanyaan selanjutnya Pak, tadi bagaimana nih kita memelihara momentum semangat Bapak ini untuk merekrut generasi muda untuk menjadi pengusaha atau momentum ini tetap terjaga Pak, sehingga efek bola saldonya akan semakin besar nih. Apa nanti kita ke depan supaya efek bola saldo semangat pengusaha ini akan terus berlanjut? Oke, ada 2 hal. Pertama, istiqomah dalam kebaikan. Kedua, totalitas dalam keimanan. Totalitas, kalau 2 aja dijalani, insya Allah kesuksesan sejati itu hanya bisa dicapai dengan 2 hal itu. Apa artinya istiqomah dengan dalam kebaikan? Dalam kondisi apapun, fisyaroi wa darroi, ya, lapang sempit, itu terus saja kebaikan, karena hal jazaul ihsan illa ihsan, tidak ada lagi balasan kebaikan selain kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan, totalitas dalam apa? Totalitas dalam iman, yakin seyakin-yakinnya tanpa sedikit pun cacat dalam iman itu, bahwa hidup ada yang mau mengatur. Allah berkehendak semuanya terjadi. Jangan pakai akal, malah bisa terjebak stadium musyrik stadium dini ya, menuhankan akal, mengalahkan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira andai Bapak diminta kontribusi pemikiran untuk memberi solusi terhadap masalah pangan nasional kita, apa yang Bapak sampaikan nanti ke negara atau ke Pak Presiden? Anggapan andai Pak. Apa nih kalau terjadinya? Kalau 2024 udah lain. Andai permasalahan nasional kita. Oke, kita kasih pangan Pak. Itu pertanyaannya mengerikan banget. Pertanyaan pementeri itu pertanyaan. Tapi akan coba saya jadikan ya. Tadi disinggung apa masalah food estate? Itu sebetulnya bukan hal yang baru kan. Malah dulu di zaman Pak Harto ada program 1 juta hektar. Itu kenapa? Karena lebih top down, lebih bagi pelaksananya, lebih ke penganuan anggaran, banyakan berebut dan sebagainya. Maka ya dari awal saya tidak yakin bahwa itu akan bisa berjalan, selain hanya buang-buang uang dari awal. Untuk pembangunan pertanian, sebetulnya harus disederhanakan, terutama bagi pemerintah pada dan Pak hasil cukup 2 hal. Kita batasi dan berbagi persempit ya, cukup 2 hal. Di komuniti lainnya juga sama.
Dua hal itu, pertama sarana usahaan ya seperti irigasi, pengadaan pupuk, apa dijamin oleh pemerintah. Yang sekarang itu terjadi seperti itu. Jadi yang kebagian yang itu birokrasi sebetulnya, yang menikmati bukan. Pak Asir itu pasti ada panggilan diundang lagi. Jadi para kapitalis yang memang suka tidak suka makanya seperti itu. Yang paling bagus dua tadi, pertama cara produksi ketika dibutuhkan dijamin. Gak usah terlalu ngurusin dari detail itu. Beli bantuan juga nggak ada apa-apa, bisa beli sendiri. Terus traktor gitu ya. Tapi ketika butuh air, itu hanya pemerintah yang mampu. Itu sebenarnya pembagiannya juga bisa disederhanakan. Yang kedua, hasil usaha taninya diproteksi untuk senantiasa ada dalam zona keekonomian. Ketika tinggi, biarin aja orang petani juga harus berhak menikmati atau begitu. Nah, bagaimana yang bukan petani? Itu masalahnya. Tidak masalah. Karena setiap kesulitan itu terkandung hikmah. Hikmah ada. Coba nanti silakan dicatat nih Pak Asep. Ayat 269 Al-Baqarah. 269, kira-kira 269 Al-Baqarah. Yu'ta hikmah kama yasha, Allah akan selalu memberikan hikmah kepada yang dikehendaki. Dan barang siapa yang memberikan hikmah akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Dan itu akan dicapai hanya untuk orang-orang yang berpikir. Jadi ada hikmah, ada keberkahan yang banyak, dan ada ulul albab. Tadi masih Pak ini ya, Pak kami dua hal aja Pak tadi disederhanakan. Kalau memang diundang, diminta, ya cuma itu kita sederhanakan. Kasihan pemerintah apa-apa bebannya terlalu berat. Karena apa? Dimainkan oleh yang lain selalu di maintain agar terjadi seperti itu. Padahal sederhana, petani kita sederhana. Nah, mau bagaimana kalau harga tinggi? Mungkin ada shock ya, yang saya katakan hikmah. Hikmahnya apa? Agar juga tidak tergenang. Taruhlah harga gabah berapa sekarang? Masih murah. 10.000, 20.000 udah masalah. Pasti terjadi kreativitas. Orang-orang itu kreatif dari zaman dulu. Kreatif itu dari kreatif. Orang kuat lahir dari keterampilan. Tidak ada orang kuat lahir dari kemandaan. Kami selalu dibantu apa dan sebagainya. Kreatif kuat kok. Nah, terus apa? Lupa. Ya itu itulah. Disederhanakan agar pemerintah lebih fokus, serius, jangan terlalu banyak aturan, tidak terlalu banyak program, yang pokok-pokok aja, yang tidak dilakukan bisa dilakukan oleh swasta oleh petani, ya pemerintah hadir di situ seperti irigasi. Ya, sekarang mau nanam nggak ada airnya, mau pupuk nggak ada pupuknya. Lupa. Saya pupuknya itu siapa? Nggak dapat. Utang-utang, dapatnya dari Indramayu, faktanya. Kalau disederhanakan, pemerintah tidak terlalu banyak dibebankan oleh kegiatan yang adanya populis, ya insya Allah. Mudah-mudahan di 2024 akan terpilih satu sosok yang memang bisa mampu siapapun, tidak mau mengarahkan siapapun yang mau. Ya, silakan. Jadi, tapi saya yakin akan terjadi di 2024 karena dari sisi ada hembusan nafas angin, hembusan itunya sudah cukup. Kalau kita kalau pakai usaha khawatir, tetap aja siapapun presidennya tetap aja pertama bahkan selesai. Jadi jangan mengatakan kemana-mana udah bebaskan negara ya. Terima kasih. Coba terakhir mungkin tanya Wina berakhir, ada closing statement atau pernyataan akhir dari Bapak hadirin sekalian Pak, apa silakan Pak, ada kata-kata semangat. Ya tadi sudah istiqomah dalam kebaikan, totalitas dalam bagaimana istiqomah dalam
Terima kasih Pak Ibrahim Ibrahim.